Penganiayaan itu benar-benar tidak ada. Jadi untuk artis penyanyi dangdut itu yang melihat penganiayaan apa yang dilihatnya? Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, tolong saya Pak, saya dikriminalisasi. Saya tulang punggung keluarga, mama saya janda Pak dari saya SMP. Tapi klien kami ini samar-samar ya, yang benar-benar katanya pemukulan, peludahan itu ternyata terbantahkan ya. Saya rasa tidak memberatkan. Ternyata saksinya banyak yang tidak melihat, malah security yang mendampingi, yang mengikutin, karyawan yang mengikutin itu malah nggak ngelihat. Ada Ya, aku harusnya memang ada pernikahan di tahun ini, tapi ditunda gara-gara urusan abangku yang belum kelar ini. dari Medan ke sini. Aku udah 4 bulan di sini mengurus abangku yang aku nggak tahu gimana. Tadi semua saksi-saksi netral yang ada di Pondok Indah Mall semuanya bilang abangku nggak ada menganiaya, tapi kenapa abangku ditahan? Bang, gimana? Saksi hari ini seperti apa, Bang? saya benar-benar terharu karena semua saksi netral menyatakan penganiayaan itu benar-benar tidak ada. Jadi untuk artis penyanyi dangdut itu yang melihat penganiayaan apa yang dilihatnya? Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, tolong saya Pak, saya dikriminalisasi. Saya tulang punggung keluarga, mama saya janda Pak dari saya SMP. Tapi saya dipenjara oleh mereka. Setega itu mereka Pak. Semua saksi yang mereka hadirkan fitnah. Terus sudah dibantahkan oleh saksi netral yang dihadirkan JPU hari ini Pak. Bapak Presiden, saya mohon atensinya Pak. Tulang Hotman Paris, tolong bantu tulang. Ada halak Batak di sini yang dikriminalisasi tulang. Mama saya janda tulang. Adik saya sampai gagal menikah tulang, yang harusnya menikah bulan Maret, tapi mereka menahan saya Januari. Saya mohon untuk siapapun yang bisa menolong saya. Bapak Habibur Rahman, terima kasih. Yang terkait mau ngelaporin juga, gimana tuh, Bang? Iya, pastinya karena saya sangat dirugikan. Udah 4 bulan saya di penjara, padahal saya tidak ada melakukan penganiayaan yang seperti mereka tuduhkan. Oke, Bang. Hari ini gimana? Oke, baik. Pertama-tama kami dari kantor hukum Metih Magdalena hari ini mengucap syukur ya. Luar biasa hari ini kesaksian yang kami harapkan itu terbuka di persidangan dan ternyata klien kami ini samar-samar ya, yang benar-benar katanya pemukulan, peludahan itu ternyata terbantahkan ya. Jadi kami harap untuk minggu depan kesaksian ini akan nambah lagi poin buat klien kita James ya. Saksi hari ini dari pihak siapa, Bu? Semuanya dari pihak JPU, semua dari pihak JPU yang menghadirkan, tapi ternyata ya bisa dilihat sendiri poinnya lebih banyak ke James ya sebagai terdakwa ya. Jadi kita bersyukur banget. Saya rasa tidak memberatkan. Ternyata saksinya banyak yang tidak melihat, malah security yang mendampingi, yang mengikutin, karyawan yang mengikutin itu malah nggak ngelihat. Ada gerakan seperti meludah, tapi saya tanya meludah nggak tahu, nggak ngelihat. Karena kan bisa aja gimmick itu yang pernah saya bilang, gimmick mau memukul, tapi kan belum tentu dipukul kan begitu. Perbedaan saat saksi kemarin dengan hari ini, Bu? Berbedaan, tapi yang ini kami nilai ya, kalau minggu kemarin itu 75% kepuasan kami, yang sekarang ini 85% ya. Luar biasa. Berarti kan yang saksi itu yang mengalami langsung, yang melihat langsung ya, mendengar secara langsung gitu ya, bukan yang di briefing ya. Ternyata ini terbukti ya. Kami makasih juga, ternyata majelis juga memberi ruang yang cukup buat kami untuk membuka dan membuktikan kebenaran. Berapa orang, Bu, tadi saksinya dan siapa aja, Bu? Baik, saksinya itu ada 4. Satu dari pihak teman ya, teman dari pelapor. Satunya lagi adalah security. Satunya lagi barista. Satunya lagi pihak kepolisian yang bertugas di dalam PIM Mall 3. Bu, tadi saksi terdakwa juga berteriak-teriak pasti sama kemarin meminta keadilan, Bu. Benar. Apa itu, Bu? Keadilan seperti apa yang diminta? Benar. Jadi begini, terdakwa atau James tadi menyatakan
menyatakan memang ada, tidak semua dia bantah, tapi yang dihadirkan oleh pelapor ini seolah-olah luar biasa banget. Ada peludahan wanita, peludahan bayi, ya, pemukulan, itu kan luar biasa banget, narik atensi masyarakat itu kan mudah banget kan dengan kasus begini. Makanya tadi ada saksi temannya pelapor, saya tanya, Anda ini sebagai apa? Ternyata teman di bisnis musik ya. Dan minggu kemarin saudari Cita Citata menyatakan si pelapor ini istrinya adalah artis saya. Nah, jangan sampai kasus hukum ini diseret untuk kasus komersil yang tujuannya untuk viral, yang akhirnya untuk menguntungkan mereka dalam keadaan mengorbankan orang lain begitu. Kembali nama penyanyi selalu digaungkan tadi oleh James, Bu. Ya. Kenapa, Bu? Ya karena begini, di media sosial itu pembunuhan karakter udah sangat jelas gitu ya, bahwa seolah-olah ada seorang laki-laki yang meludahi perempuan dan bayi. Ternyata kan di fakta di persidangan kan banyak yang nggak ngelihat dan nggak begitu jelas. Jadi di dalam hukum bukti itu harus seterang cahaya. Kalau nggak terang ya kita nggak bisa memaksakan. Faktanya tidak jelas untuk disajikan di dalam persidangan. Harusnya ya batal demi hukum kesaksian-kesaksian mereka. Dan harus diketahui bahwa kesaksian para saksi ini banyak yang dia berbeda dengan BAP. Satu lagi hari ini saudari Putri mencabut lagi BAP-nya. Jadi saya mempertanyakan, saya harap JPU menghadirkan penyidik. Ini mereka ini diperiksa di mana? Kok sampai empat-empatnya menyatakan keterangannya berbeda dengan BAP? Artinya mereka melakukan sumpah palsu di penyidik. Nah, jadi mereka mengingkari sendiri kata-kata mereka. Padahal BAP itu adalah 1 hari setelah kejadian. Pasti masih ingat kan? Dengan dia persidangan ini jaraknya 14 bulan saya itu. Ternyata kok begitu berbeda. TKP itu luar biasa. TKP kalau kita melihat orang pemukulan di mana, di dapur apa di kamar, kan beda itu. Artinya mereka tidak mendengar langsung, tidak merasakan langsung, dan tidak mengalami langsung. Itu poinnya, teman-teman. Berarti poinnya hari ini membuktikan tidak ada peludahan dilakukan oleh James seperti itu. Iya, kalau di sini menurut saksi mereka tidak melihat, dan malah saya lebih mempertegas lagi, apakah melihat air ludahnya? Enggak. Kalau gimmick itu ya itu tadi saya bilang, kemarin saya bilang, saya pukul kamu ya, tapi posisi mau mukul iya. Tapi apakah terjadi pemukulan kan belum tentu. Bu, dari saksi yang tadi kan semakin terang ya, Bu. Semakin terang. Tadi juga James menyampaikan akan melaporkan kalau memang dia tidak terbukti bersalah, ya Bu, akan melaporkan balik. Benar. Si James berkali-kali mengatakan dengan kami, konsultasi dengan kami dari tim Meti Magdalena ya, kantor hukum, beliau mengatakan bahwa bagaimana ini Kak untuk melakukan sumpah palsu. Jadi istilahnya kesaksian palsu. Tapi kami menunggu dulu setelah saksi-saksi semuanya bersidang baru kami akan memutuskan begitu. Karena kalau emosi terdakwa kita tahu ya, di dalam itu siapa yang bisa mengukur. 1 hari aja itu luar biasa. Kalau sangkaan ini tidak terbukti, banyak yang dirugikan. Bukan hanya James, tapi negara juga ikut bisa ganti rugi. Karena apa? Salah mensangkakan suatu pasal begitu. Bu, pihak sana tadi sempat mengklaim bahwa mereka sempat merekam dari handphonenya sendiri. Benar. Yang dituduhkan ke James begitu. Benar. Tanggapan Benar. itu seperti apa? Baik. Itu pertama. Kedua, Bu, pihak sana mengklaim bahwa CCTV di Paul itu dihapus. Dihapus. Bagaimana? Baik, kalau kita menyatakan justru James ini bukan owner, bukan keluarga, bukan teman dari pemilik Paul. Apa kepentingan Paul Resto untuk membantu James? Itu satu. Kedua, kami malah dirugikan karena CCTV ini nggak utuh. Karena suatu barang bukti itu harus diambil itu dari utuh, dari ada berita pengambilan barang bukti dengan penyidik, bukan dari cuplikan-cuplikan. Itu akan berbeda arti, rekan-rekan. Kita kalau ngambil suatu peristiwa itu dari hulu dan ke hilir. Kalau cuma diambil sepotong-sepotong bisa aja kejadian yang seperti tadi. Saya tanya, apakah pelemparan HP itu sebelumnya ada peristiwa apa? Ternyata mereka menyatakan ada provokasi perekaman. Jadi waktu direkam, refleks James itu langsung mengambil HP, membanting. Kenapa? Karena tidak mau direkam. Artinya direkam pun tanpa izin ada pasal pidananya juga. Begitu. Jadi ada istilah sebab akibat, ada provokasi duluan dari pihak pelapor. Begitu. Iya. Tadi dikatakan bahwasanya dari pihak
Iya. saksi Iya, CT iya, dan ini kan soal utang piutang. benar. Kenapa mintanya di KP tidak di rumah? Baik, baik. Kalau menurut informasi dari James, klien kita, ini pelapor ini tidak bisa dihubungin, selalu menghindar, baik di WA, baik di telepon, jadi selalu menghindar. Jadi begitu dia dapat informasi pas lagi posisinya dekat dengan TKP, James langsung meluncur. Dan itu tidak rombongan. Jadi kalau dibilang keroyokan rombongan, enggak. James itu cuma datang berdua dengan temannya. Ibu, aku Begitu. mau klarifikasi sedikit lagi. Siap. Selain hutang piutang, katanya juga ada Kamera. indikasi bahwa pihak sana Iya. ingin membongkar status hubungannya James dengan sesama jenis. Ini benar nggak, Bu? Oke, begini, kami melihat bahwa kasus ini seolah-olah dibuat untuk konsumsi publik, untuk viral ya. Tujuannya untuk apa? Mohon maaf, hubungan pribadi apa kepentingannya kita? Kita nggak bisa mau terlepas itu benar atau tidak, itu urusan pribadi, private. Itu jangan mau dibongkar. Tujuannya untuk apa? Apa tujuan dengan kasus ini? Ini kan mau supaya ini bombastis kan, menarik viral perhatian. Tujuannya apa? Jangan-jangan ini ada informasi launching album kan? Begitu. Janganlah kita untuk mendongkrak sesuatu, kita mengorbankan pihak lain. Kita tahu lah di entertainment ini orang pura-pura berantem, pura-pura nikah, pura-pura pacaran. Ya, saya pernah tahu itu pengakuan dari pacar-pacar Saipul Jamil. Itu ternyata settingan semua. Jangan ini settingan beneran. Kasihan dong. Dikorbankannya masuk penjara. Kalau settingan aja nggak masalah. Pura-pura berantem, besok jadi artis dua-duanya. Tapi ini satu dikorbankan masuk penjara. Itu Itu. artinya upaya untuk mengungkap hubungan James ini bukan menjadi penyebab penyerangan itu ya, Bu? Itu tidak ada pembicaraan dari klien kami. Lantas kedua, apa kepentingannya? Apakah ada hubungan dengan perkara ini? Enggak. Yang di situ terungkap adalah hutang piutang, tagih menagih, dan itu tadi terungkap bahwa ada pembicaraan bayar hutang lu, gitu loh. Enggak ada bahas kau bener nggak ngomongin aku sejenis, kan nggak ada. Nah, kenapa itu tidak dibicarakan dengan cita-cita? Jadi jangan kita buat suatu kasus hukum untuk mendongkrak sesuatu gitu loh. Karena di kesaksian cita-cita menyatakan bahwa Rafika dan cita-cita ini adalah artis dan manajer. Makasih. Ada lagi? Tambah sedikit ya. Nah, jadi kalau keterangan tadi kesaksian itu sudah ada dua saksi. Dua saksi, yang pertama saksi yang meringankan bagi kita secara nggak langsung dihadirkan oleh JPU. Yang kedua saksi yang memang udah direkayasa keterangannya. Nah, di sini kami mendapat poin penting bahwa saksi ini berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Nah, itu akan kita pegang untuk nanti pembelaan pada saat nanti putusannya Pak James klien kita gitu. Dan sangat jauh berbeda dengan pada saksi yang pertama. Semuanya mencabut keterangannya BAP. Itu akan kita nanti panggil saksi penyidik untuk membenarkan isi BAP benar atau tidak dengan keterangan saksi yang di ruang sidang. Nah, ini poin penting kita. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk klien kami dibebaskan. Itu teman dari kita tambahan ya. Ya itu. Mungkin untuk mempercepat lagi, apakah setelah ini akan melaporkan cita-cita seperti yang keinginan James? Jadi begini, kalau menurut cita-cita dengan keluarga akan ditunggu dulu selesai para saksi ya, begitu. Karena kita daripada melapor susul-susulan kan, apakah satu orang, apakah beberapa orang, itu satu. Kedua, mengenai masalah menagih hutang dan kamera, ini juga sudah dilaporkan pihak James ke Polsek Jakarta Pusat, dan saudara AJ ini faktanya sudah jadi tersangka. Artinya kan sebenarnya kasus hutang piutang ini nyata gitu loh, bukan settingan, bukan buatan. Jadi kalau mau dialihkan ke hubungan-hubungan yang lain, ya itu janganlah, kasihanlah. Ini klien kita udah di penjara untuk sesuatu yang belum begitu jelas ya, dan belum terbukti. Ditambah lagi ada pembunuhan karakter ya. Saya pikir nggak perlulah viral-viral dengan cara seperti ini. Bu, satu dong, Bu. Biar siap. Benar nggak sih keterlibatan Didi Mardika di kasus ini seperti apa sih? Soalnya pihak Ibu Cita Rayu itu membantah ada keterlibatan gitu. Boleh. Kalau sebenarnya menurut berita dan kita ngelihat sepotong ya cuplikan video, sebenarnya Didi Mardika ini waktu itu di saat kejadian ditelepon video call dengan Cita-Cita. Jadi maunya diselesaikan masalah hutang piutang, dan itu ada rekamannya bahwa
Didi Mardika menyatakan jangan ribut dengan orang saya, hutangmu berapa saya akan bayar. Nah, tapi karena Jem merasa tidak ada hubungan, dibalas, Mas sorry aku nggak ada hubungan dengan kamu Mas, itu hutang antara aku dengan Ajis, aku keberatan kalau diganti atau dibayar dengan Mas Didi. Itu pembicaraan kenapa ada keterlibatan Didi Mardika. Tapi saat kejadian nggak ada di TKP kan? Nggak ada, cuman video call. Video call. Cita-cita video call dengan suaminya. Ada. Bu menanggapi juga dari pihak sana mengatakan justru dari pihak Jem sendiri yang memiliki utang juga. Menanggapinya gimana? Iya, ya itu tadi ya orang bisa ngomong bagaimana, tapi kan bukti kita fakta-fakta kita ngelihat gitu loh ya. Lantas juga ada bukti percakapan, chat dan tagihan begitu. Dan soal yang tambah lagi kalau utang itu nggak begitu besar, yang besar adalah kamera. Kamera itu James beli di Amerika, itu harganya 60 juta, dilaporkan juga dengan James ke Jakarta Pusat, sekarang udah tersangka. Artinya fakta itu benar kan, begitu. Itu aja. Ada lagi yang lain? Tadi Bang Jem mengatakan kakak sempat menikah tapi gagal karena Bang Jemnya sedang ditahan. Gimana mungkin ada? Gak apa-apa ngomong aja. Ya, aku harusnya memang ada pernikahan di tahun ini, tapi ditunda gara-gara urusan abangku yang belum kelar ini. Dari Medan ke sini. Aku udah 4 bulan di sini mengurus abangku yang aku nggak tahu gimana. Tadi semua saksi-saksi netral yang ada di Pondok Indah Mall semuanya bilang abangku nggak ada menganiaya, tapi kenapa abangku ditahan? Kenapa abangku masuk penjara? Ini adik kandung James yang memang ngurusin James dari Medan. Jadi tinggal di Jakarta hanya ngurus James. Pekerjaan ditinggalin semua. Dan bapak James juga udah nggak ada lagi. Jadi ibunya single parent, adiknya ini yang dia terpaksa ninggalin pekerjaan di Medan untuk bantu abangnya, kebutuhan abangnya semenjak ditahan. Jadi tulang punggung. James tulang punggung. Iya. Iya. Mbak tahu kakaknya ditahan dari mana? Aku di Medan, abangku ngabarin kalau dia dijemput paksa di Bandara Soekarno-Hatta. Ditangkap. Dia ditangkap, dijemput paksa, padahal dia udah komunikasi dengan penyidik langsung untuk jumpa ke Polres Jakarta Selatan di tanggal 12 Januari. Tapi dia dijemput paksa tanggal 8 Januari, nggak tahu kenapa dia dijemput paksa, padahal dia kooperatif selalu. Dia komunikasi baik sama penyidik, tapi tiba-tiba dijemput paksa sama mereka semuanya. Dan perlu saya tambahkan, ada berita foto yang diposting dengan James secara live bahwa James pada saat tanggal 8 itu dijemput di bandara, dan waktu dia mau kencing dan buang air besar itu tidak boleh dengan penyidik. Jadi pintunya dibuka. Itu ada siaran langsung James, dan itu ada di di akun sosial media James. Jadi luar biasa banget urgensi kasus ini ada apa gitu loh. Apakah ada pemain-pemain panggung di belakangnya kan supaya berita ini naik dan viral begitu. Tadi James sudah mengatakan akan membawakan DPR yang menyebut-sebut ketua DPR Habibur Rahman. Siapa? Iya, karena James merasa ya minta keadilan supaya kasus ini jangan ditunggangi lah dengan pemain-pemain di belakang layar begitu loh. Kami kemarin juga waktu sidang pertama menganggap apakah hakim netral apa tidak. Ternyata kita lihat dengan berjalannya waktu sidang 3 kali ini hakimnya memberi waktu dan cukup netral ya. Jadi kami makasih lah bisa kami hadirkan lagi bukti-bukti baru yang lain. Oke. Sidang minggu depan Hari Selasa tanggal 28 bulan 4 2026. Makasih. Agendanya masih saksi dari pihak JPU dan ditambah dengan saksi dari pihak kita yang meringankan. Mbak, mungkin ada yang mau disampaikan Abangku bukan orang yang sempurna, tapi abangku nggak sejahat yang mereka katakan. Saya sebagai ketua advokasi penutup ya, kita mengucap syukur untuk sidang ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita berharap dan berdoa bersama-sama bahwa keadilan dan kebenaran akan didapatkan Bang James, sehingga Bang James bisa bebas dan pulang melakukan kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga. Itu aja yang kita ikuti. Terima kasih.
Bapak.